Ada aku di sini Rita. Jadi di video ini aku akan bahas tentang misteri kereta hantu Manggarai. Menyandang status sebagai stasiun tua peninggalan Belanda, kerap diidentikan dengan nuansa yang horor. Tak salah jika muncul anggapan tersebut karena keberadaan stasiun yang dimaksud telah melewati pergantian beberapa zaman. Mungkin diantaranya termasuk periode masa-masa yang sangat kelam. Dan salah satu yang disebut horor adalah stasiun Manggarai. Stasiun terbesar di Jakarta ini berdiri pada tahun 1914. Cerita seram di stasiun Manggarai tentu yang paling dikenal adalah tentang fenomena kereta hantu. Disebut kereta hantu lantaran ada sosok kereta KRL Jabodetabek yang bisa meluncur sendiri dari stasiun Bogor hingga Manggarai. Meskipun posisi Bogor lebih tinggi dari Jakarta, seandainya pun kereta bisa meluncur karena gaya gravitasi, kereta pasti nggak bisa meluncur sejauh itu, di mana jarak antara stasiun Bogor dan stasiun Manggarai ada di kisaran 55 km. Kisah kereta hantu diceritakan dalam beberapa versi, mulai dari kereta yang menghilang sendiri, kereta yang melaju kosong tanpa penumpang dan masinis, hingga kejadian terbaru yang paling menggemparkan, yakni melajunya KRL misterius yang gak masuk dalam jadwal. Peristiwa ini mencuat ke permukaan setelah beberapa orang mengaku melihat kereta ini. Bahkan bisa dibilang banyak saksi mata yang menyaksikan laju dari KRL misterius ini. Peristiwa kereta hantu Manggarai terjadi pada 12 Desember 2003. Saksi hidupnya bernama Sutrisno, penjaga pintu perlintasan KRL Bukit Duri di Jakarta Selatan yang pernah melihat kereta hantu yang menampakkan diri. Saat itu, Sutrisno mengaku kaget karena mendengar suara sirine yang tiba-tiba berbunyi, menandakan akan adanya kereta yang melintas di jalur tersebut. Kata Sutrisno, Padahal waktu itu baru pukul 4 WIB. Setahu saya, jam segitu emang belum ada kereta yang beroperasi. rasa kagetnya ini makin menjadi saat Sutrisno melihat dengan mata kepalanya sendiri, kereta tersebut sama sekali nggak berawak dan nggak juga mengangkut penumpang. Kata Sutrisno, Yang saya ingat, kereta itu menarik 4 gerbong dengan kondisi gak ada penumpang dan gak ada masinisnya, serta dalam keadaan yang gelap. tapi sebelum Sutrisno itu ada juga Slamet yang mengaku melihat kereta hantu melintas. Slamet saat itu menjaga perlintasan kereta di Jalan Arif Rahman Hakim di Depok. Kata Slamet, Baru saja terlelap tidur, tiba-tiba bel di dalam pos dan sirine itu berbunyi. Terus saya itu kan langsung kucek-kucek mata, melihat jam, dan ternyata baru menunjukkan pukul 3 pagi. tanpa curiga, dia kemudian menutup palang pintu dan membiarkan kereta yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam itu untuk terus melaju. Kereta tersebut nggak berhenti di stasiun Depok Baru, padahal ya normalnya hanya KRL Express yang tidak berhenti di stasiun tersebut. Kata Slamet, Jumat dini hari saat KRL meluncur, Saya sempat merinding bulu kuduknya di leher dan di tangan, tapi saya anggap itu karena terpaan angin dari KRL yang lewat aja. kisah yang kurang lebih serupa juga pernah diceritakan oleh Slamet. Ketika itu Slamet dihampiri oleh seorang pemuda yang mengaku mahasiswa dan baru turun dari kereta pada pukul setengah 12 malam. Pemuda itu tampaknya sedang kebingungan mencari angkutan kayak beca, ojek, ataupun angkot. Tapi awalnya Slamet itu merasa heran karena merasa nggak ada kereta yang berhenti di stasiun Depok saat pemuda ini turun. Slamet yang sudah hafal tentang jadwal KRL mengatakan kalau jadwal terakhir KRL dari Jakarta ke Depok itu pukul 11 malam. Setelah itu emang nggak ada lagi KRL yang melintas. Setelah mendengar penjelasan dari Slamet, pemuda ini semakin yakin bahwa kereta yang dinaikinya bukan kereta biasa. Mahasiswa ini bercerita kepada Slamet tentang beberapa keanehan di kereta yang dinaikinya tadi. Di antaranya keadaan gerbong kereta yang sangat sunyi dan semua penumpang yang ada di kereta tersebut tampak menggunakan baju putih. Saat berada di dalam kereta, pemuda ini sempat meminjam koran pada seorang penumpang lain di kereta
dan lupa mengembalikannya karena terburu-buru untuk turun di stasiun Depok Baru. Koran ini masih dibawa oleh si pemuda tersebut. Demi meyakinkan dirinya dan pemuda yang ada di depannya, Slamet lalu menghampiri Arif Rahman Hakim, penjaga perlintasan kereta. Ia kemudian menceritakan hal yang dialami oleh pemuda tersebut kepada Arif. Saat Slamet memperlihatkan koran yang dibawa pemuda tadi, betapa terkejutnya mereka karena koran tersebut ternyata terbitan tahun 1953. Si pemuda yang awalnya yakin dan bersikeras bahwa ia menaiki sebuah kereta, akhirnya terkulai lemas, menyadari kereta yang ditumpanginya benar-benar adalah kereta hantu. Muhyar yang saat itu menjabat wakil kepala stasiun Manggarai juga nggak menampik kabar tersebut. Meski demikian, ia mengaku bahwa memang ada kereta yang beroperasi di luar jadwal pada hari itu. Kata Muhyar, menurut informasi yang saya terima, kereta tersebut melintas di jalur 3 dan berhenti di tanjakan arah stasiun Cikini. Kepala Humas PT Kereta Api Daop Jabodetabek, Zainal Abidin, juga meyakinkan masyarakat bahwa yang melaju tersebut memang kereta hantu. Kata Zainal Abidin, secara teknis jadwal operasional kereta Jabodetabek itu sekitar pukul 5 WIB. Yang bikin saya tambah heran, kereta tersebut meluncur tanpa adanya pasokan aliran listrik. Rasanya kalau ada orang yang memang sengaja iseng untuk menjalankan kereta itu nggak mungkin. Karena rangkaian kereta yang sudah masuk kandang itu pasti dikunci dan nggak mungkin ada orang yang bisa menjalankannya. Oke semuanya, sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video lainnya.